Bisa dulu, tapi sekarang kalian disuruh poso 3 bulan, ya poso mute terakhir di hari terakhir itu hanya makan 1 butir nasi selama 30 hari misalnya. Kemudian di hari terakhir setelah makan satu, ya, tidak boleh tidur 24 jam dan berendam di dalam air. Wes itu. Nanti setelah itu nek lolos iso terbang. Gelem mah nglakoni. Saiki arek zaman saiki. Oh kan di sini ada kata menyiksa. Dulu itu dengan sukarela dan mau berangkat ke seorang yang pintar, kanuragannya datang dan belajar itu. Seperti kayak orang mondok. Dulu kan mondoknya itu satu-satu gitu. Sampai akhirnya karena yang tertarik banyak jadilah langgar. Ya, kalau kalian membaca cerita Sunan kan gitu. Ya. Sebenarnya nggak niat buka pondok dan namanya tempat dia ada orang datang untuk belajar, untuk terdengar dari jauh datang lagi dan lagi dan gitu. Dan dibuatkan seadanya, gitu kan. Nah, dulu seperti itu akhirnya bisa terbang, bisa hilang, bisa membelah diri, nggak dibelah iso balik mana. Ada, sampai saat ini ada, cuman nggak begitu terlihat. Nah sekarang teknologi itu kan hal-hal itu penebusannya itu kan berbeda. Kalau dulu penebusannya dengan ritual itu tadi puasa, kalau sekarang kan harus ada uang. Kamu bisa terbang, beli tiket, itu bisa naik pesawat. Nah sekarang kan terbangnya ada di luar diri, ada teknologi. Nah, jadi kayak gitu. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertatap muka di pertemuan yang kedua. Apakah semua mata kuliah hari ini sudah pertemuan yang kedua? Semua mata kuliah sudah? Ada yang belum. Ya, terlepas dari itu hari ini untuk sosiologi sastra dulu ya. Di sosiologi sastra tentunya karena ini adalah pertemuan kali kedua, ya. Berarti hari ini kita akan mempelajari hal yang paling dasar, ini definisi dan istilah apa sih sosiologi sastra itu, apa sih yang dipelajari dalam sosiologi sastra itu. Nah, pada titik itu tentunya perlu difahami sebagai pondasinya, ya, agar nanti berjalannya mata kuliah ini bisa sesuai dengan definisi awalnya, ya. Sosiologi sastra itu terdiri dari 2 kata, ya. Sosiologi dan ya. Sosiologi adalah apa? Sosiologi, siapa yang bisa mendefinisikan? Oke. Ada jawaban yang mungkin berbeda? Sosiologi. Tidak ada jawaban yang berbeda? Oke. Kalau sastra? Apa kalau sastra? Hmm? Sastra adalah ungkapan ekspresi manusia yang diwujudkan dalam bentuk tulisan. Ada yang lain? Definisi yang lain? Tidak jauh berbeda, ya, dari yang disebutkan oleh Ragil, ya. Jadi
Sapardi Djoko Damono itu menyebutkan bahwa sosiologi itu ya menjelaskan tentang studi objektif atau studi ilmiah tentang manusia, ya ini di garis bawahi, tentang manusia di dalam masyarakat. Tentang manusia di dalam masyarakat itu definitif untuk sosiologi ketika didefinisikan oleh Sapardi, dan juga tentang telaah lembaga atau proses sosial yang ada di masyarakat. Sosiologi. Nah, kalau sosiologi sastra berarti itu diterapkan di dalam sastra. Sapardi menekankan kembali ya bahwa kajian sosiologi sastra itu tidak boleh lepas dari satu, mengkaji karya sastra. Kedua, mengkaji pengarang atau penulisnya. Yang ketiga, itu mengkaji pembaca karya sastra. Setidak-tidaknya sosiologi sastra itu berpayung arah kajiannya ketiga itu. Ada ahli lain yang mengatakan ada penelitian untuk lembaga, yaitu untuk penerbit atau untuk koran atau untuk hal-hal yang mungkin di situ lembaga itu menerbitkan karya sastra. Ya. Tapi yang lebih banyak menurut Profesor Sapardi ini tiga tadi. Ya. Kalau kalian ingin menerapkan fenomena-fenomena kajian tentang ilmu sosial di dalam karya sastra, itu masuk ranah disiplin sosiologi sastra. Kemarin sudah ada yang tanya, ya, sudah ada yang tanya, Pak, misalnya saya mempresentasikan untuk UTS ya buat video dia, untuk UTS dengan teori ini, bagaimana? Intinya seperti yang sudah saya sampaikan bahwa carilah teori sosial, ya, yang ini nanti aplikasinya itu untuk karya sastra. Definisinya seperti itu secara luas. Ya, kalian boleh memilih teori-teori apapun ilmu sosial, ya, yang penting nanti untuk mengkaji satu, pengarang, karyanya, dan pembacanya. Jadi ilmu sosial itu, ya, ada yang sudah digunakan untuk mengkaji karya sastra dan ada yang jarang, bahkan ada yang belum. Nah, kalian akan kalau menemukan yang belum sama sekali itu menjadi sesuatu hal yang menarik, ya. Maka kalian bisa memberi contoh caranya mengaplikasikan ilmu sosial ini untuk analisis di dalam sastra itu gimana. Hal yang perlu dilihat, kalian nanti cari teori sosial, ya. Teori itu langkah-langkahnya, poin-poinnya apa saja, ya. Cari definisinya, tokohnya siapa, kemudian langkah-langkahnya itu apa saja di situ. Saya sebut contoh misalnya Pierre Bourdieu. Nah, Pierre Bourdieu dengan teori sosiologi sastranya yakni strukturalisme genetik itu kan ada arena, ya. Kemudian ada habitus, ya, dan modal. Tiga ini dijalankan oleh agen. Ya, berarti ada tiga langkah, tiga poin penting di dalam strukturalisme genetiknya Pierre Bourdieu atau dikenal dengan arena produksi kultural kalau dalam ilmu sosial, ya. Tapi kalau di dalam ilmu sastra strukturalisme genetik, ya, ada tiga ini. Jadi di Pierre Bourdieu itu, ya, ada habitus, ada arena, dan ada modal. Nah, ini ditemukan. Kalau kalian mau mempresentasikan teori, ini sub besar dari teori itu apa? Nah, misalnya ini sub besarnya 3.
Nah ini ternyata dibaca lagi 3 ini kan ada sub-subnya lagi. Ada modal untuk modal kapital, ya, modal ekonomi, modal sosial, modal simbolik. Nah itu kalian membaca di teorinya itu, ya, apakah ada sub-subnya lagi? Nah itu kalian jelaskan. Nah, setelah dijelaskan, ya, semua itu sudah ketemu bagan dan langkah-langkahnya, maka carilah itu di dalam karya sastra, itu langkah analisisnya. Kalian cukup presentasi tugas UTS-nya itu cukup memberi contoh cara mengaplikasikannya itu. Contoh saja, tak perlu buat menganalisis. Jadi cari aspek-aspek ini di dalam karya sastra atau di dalam pengarang atau di dalam pembaca. Misalnya kalian, oh ternyata teori ini setelah saya otak-atik, utek-utek, ternyata tidak bisa untuk mengkaji pengarang, tidak bisa mengkaji untuk pembaca, hanya untuk karya. Nah, itu temuan. Kalian bisa menyimpulkan itu, mengapa? Karena aspek-aspek ini kalau saya neliti pengarang nggak bisa. Terus cara ini menjalankan teori ini gimana? Nggak bisa. Nah, kalian bisa menyimpulkan itu, kalian terangkan di videonya misalnya. Atau sebaliknya, ada teori ini ternyata hanya bisa digunakan untuk pengarang. Karena basisnya ini basis sosial murni misalnya. Atau sebaliknya di pembaca. Skupnya itu kan beda-beda. Nah, itu bagaimana teori itu dijalankan. Kalian memberi penjelasan tentang itu. Jadi lebih cocoknya teori ini untuk mengkaji karya, untuk mengkaji pengarang, atau untuk mengkaji pembaca. Untuk mengkaji pembaca misalnya teori resepsi, bukan resepsi ini kalau ya, tapi teori resepsi itu untuk pembaca. Nah itu ada langkah-langkahnya bagaimana seorang pembaca dianalisis. Ya. Nah, kalian tinggal mencari lagi. Ya. Karena hanya butuh mencari 2 teori toh. Apalagi ada yang inisiatif, wah saya buat yang nggak mau sama dengan yang lainnya, sendiri aja. Nah, itu lebih menarik karena lebih menantang. Biasanya ragil ini yang suka tantangan. Biasa. Tapi nggak tahu juga ya, apakah tertantang hari ini. Tertantang mencari hal yang baru, kemudian cara cepatnya ini dibuat untuk mengapresiasi naskah drama. 1 Dayung, 2 pulau terlampau. Tahu naskah drama tuh? Tahu? Tahu apa belum? Sudah tahu? Naskah drama? Oke, ambil buku di anak semester 1 di sebelah. Atau lihat cek di meja saya. Kalau sudah dikembalikan berarti sudah ada. Coba 1 orang buka. Cek di meja saya, kalau ada buku, ya berarti sudah dikembalikan. Kalau belum di kelas sebelah, ujung sana ya. Nah, setidaknya nanti biar kalian tahu definitif untuk sosiologi sastra, disiplin sosiologi sastra itu bagaimana ranahnya. Ya, karena dari 2 suku katanya, ini berarti ilmu sastra digabungkan dengan ilmu sosial. Jadi ilmu sosial itu digunakan untuk menganalisis sastra. Ya. Jadi penggabungan ini awalnya ya dari situ. Ya karena sastra itu adalah berbicara tentang manusia. Ya. Sastra itu berbicara tentang manusia. Jadi kalian kalau mau belajar tentang manusia bisa secara perlahan dengan membaca sastra. Seperti itu. Di situ kalau kalian mau melihat orang sedang kangen itu digambarkan dalam karya sastra itu ada. Orang sedang sedih digambarkan di dalam karya sastra itu ada. Orang melamun itu digambarkan dalam karya sastra juga. Semuanya itu begitu. Dan ada fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat
Ya, ada fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat itu hampir semua itu ada di ini. Ini buku drama. Ya, nanti bisa dilihat aja lah bagaimana bentuk drama itu. Nah, nanti bisa kita sambung di apresiasi drama. Kebetulan kan bareng ya hari ini juga setelah mata kuliah ini. Ya kalian tahu bentuknya naskah drama itu seperti apa. Nah, ini dulu mau dikaji sosiologi sastra sama kakak tingkatnya. Sepertinya dia tidak bisa melewati ujian hidupnya, hingga dia nggak datang lagi ke kampus. Habis menikah, setelah itu nggak muncul lagi, belum selesai dia akhirnya sekarang. Menikah itu ibadah, belajar juga ibadah, tetapi ternyata dia nggak mampu menjalani ibadah yang lebih luas. Ya kan keluarga itu sudah berkeluarga itu kan sudah luas ya. Kemudian ditambah sambil kuliah mikirin skripsi ternyata saya nyerah aja deh kayaknya. Enggak, sampai sekarang nggak muncul dia bimbingan saya. Bukunya ini masih diberikan saya untuk konsultasi. Nggak balik lagi. Saya cari informasinya dia sudah menikah, fokus gendong anaknya. Ya, nggak apa-apa lah, itu mungkin pilihan ya. Tapi eman nanti dieling-eling kalian ya. Eman kayak skripsi Karimarin dok ya. Nikah dulu ya nggak apa-apa sebenarnya. Kalian harus punya komitmen sebenarnya. Menikah sambil kuliah nggak apa-apa. Yang komitmennya harus besar. Justru itu ibadah kan, menikah itu ibadah, belajar juga ibadah. Nah, ibadah kan double kan? Indah sekali sebenarnya. Tapi ya kalau ada komitmennya pasti kuat. Memang beda lah ya, kuliah single sama kuliah sudah ngomong anak itu rasanya beda ya. Keberatan hidupnya itu bertambah berkali-kali lipat. Saya nggak wawa edak malah tiba-tiba mikir pagi itu harus gendong anak ngedusi anak apa anak lah. Ditambah momentum itu kayaknya nggak kepikiran skripsi. Ya, next kembali lagi bahwa di sastra itu ya berbicara tentang manusia. Mengapa? Karena sastra itu adalah cerminan dari realita. Enggak ada karya sastra yang berangkat dari kekosongan. Karya sastra itu berangkat dari realita. Jadi kalau kalian membaca karya fiksi, pernah nggak membaca karya fiksi apa misalnya? Novel apa yang kira-kira nggak terlihat nggak realistis. Misalnya Harry Potter. Ya. Harry Potter itu kan semuanya kayak magic gitu kan. Semua nggak ada di realita gitu kan. Tapi itu kan berangkat dari realita. Dia mungkin mengkritisi sistem pendidikan yang dia lihat. Sehingga dia mengidealkan bahwa pendidikan itu seperti ini. Sehingga dia belajar sulap itu harus ke dunia lain. Maka dari itu mungkin di Harry Potter banyak hal-hal yang mungkin kayak nggak masuk akal, kayak misalnya ada sesuatu sihir, sesuatu apa. Sebenarnya di situ kan di realita juga ada tuh sihir. Ada nggak? Ada orang naik sapu ada nggak di realita? Tapi orang terbang itu ada nggak? Ada. Ya. Dulu orang itu bisa terbang dengan badannya sendiri. Tapi sekarang teknologi menggantikan itu. Nah dulu itu kan ada prosesnya, harus puasa dulu, ya. Kemudian harus melakukan ritual ini dulu. Itu dulu ada proses-prosesnya begitu, ya. Untuk mencapai ilmu tertentu apa sih dikarepin bisa terbang. Akhirnya orang tersebut dengan ilmu tertentu misalnya akhirnya
bisa menguasai itu dan bisa terbang. Bisa dulu, tapi sekarang kalian disuruh poso 3 bulan, ya poso mute terakhir di hari terakhir itu hanya makan 1 butir nasi selama 30 hari misalnya. Kemudian di hari terakhir setelah makan ya, tidak boleh tidur 24 jam dan berendam di dalam air. Wes itu. Nanti setelah itu nek lolos iso terbang. Gelem nglakoni. Saiki arek zaman saiki. Oh kan di sini ada kata menyiksa. Dulu itu dengan sukarela dan mau berangkat ke seorang yang pintar, kanuragannya datang dan belajar itu. Seperti kayak orang mondok. Dulu kan mondoknya itu satu-satu gitu. Sampai akhirnya karena yang tertarik banyak jadilah langgar. Ya, kalau kalian membaca cerita Sunan kan gitu. Ya. Sebenarnya nggak niat buka pondok dan namanya tempat dia ada orang yang datang untuk belajar, untuk terdengar dari jauh datang lagi dan lagi dan gitu. Dan dibuatkan seadanya, gitu kan. Nah, dulu seperti itu akhirnya bisa terbang, bisa hilang, bisa membelah diri, nggak dibelah iso balik mana. Ada. Sampai saat ini ada, cuman tidak begitu terlihat. Nah, sekarang teknologi itu kan hal-hal itu penebusannya itu kan berbeda. Kalau dulu penebusannya dengan ritual itu tadi, puasa. Kalau sekarang kan harus ada uang. Kamu bisa terbang. Beli tiket, ya, itu bisa naik pesawat. Nah, sekarang kan terbangnya ada di luar diri. Ada teknologi. Ya, jadi kayak gitu. Orang sekarang misalnya di sini bisa ada di Singapura, bisa pakai apa? Zoom. Ya, orang Singapura ngelompok, ya, sedangkan pemacarnya nggak bisa datang, pakai Zoom. Nah, dia ada di sana tapi di dalam layar. Kecanggihan, kesaktian itu sudah semakin keluar dari diri. Ya. Karena hawone, wong itu sudah apa ya? Beda zaman, beda generasi. Kira-kira canggih mana, hebat mana, yang sama-sama hebatnya karena generasinya sudah bergerak, berubah. Tuh, dan itu diceritakan di karya sastra. Kalian tinggal melihat fase-fase yang bagaimana. Kalau kalian ingin melihat budaya di Jawa, ya tonton atau baca karya-karya sastra yang ditulis orang-orang Jawa. Ada cerita tentang ini, tentang cari baca novelnya. Novel itu lebih gampang untuk kalian terima karena lebih mudah biasanya ya bahasanya. Ya baca itu pengalaman hidup yang sudah dikontemplasikan oleh pengarang dan dijadikan karya. Kalian belajar itu kan ada pepatah toh, pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalau kalian membaca karya sastra, kalian nggak perlu mengalami dulu untuk belajar. Tapi pengalaman orang lain itu kalian pelajari dari karya sastra itu untuk kalian terapkan dalam diri kalian. Oh, di karya sastra itu ternyata kalau wawancara sok tahu pasti nggak lulus. Itu diceritakan di dialog tokoh. Ya, cerita ketika ada seorang si tokoh itu wawancara kerja, nah, sok tahu, sotoy dan lain sebagainya ternyata malah nggak diterima. Dia merasa benar saya jawab ini gini, saya bisa gini. Ternyata malah nggak lolos. Nah, ada tips hidup itu yang bisa kalian lihat, kalian pelajari di karya sastra. Itu karya sastra itu kan ya miniatur, bisa dikatakan miniatur ya, bagian kecilnya. Hal-hal. Nah, kalau yang lebih besarnya, kalau kalian setelah mempelajari sastra bisa lolos gitu ya dengan mudah, baru naik tingkat karena betul di sini sama semua apa Al-Qur'an. Al-Qur'an itu tidak hanya soal manusia, tetapi alam semesta juga. Semua diceritakan begitu. Apa saya gitu. Macam di Al-Quran ada semua. Maka kita kadang ya sudah. Apa sih saya kok setiap hidup saya kok gini-gini aja, nggak ada perubahan. Apa kira-kira? Ada sebenarnya. Kan kita nggak mau mencari tahu. Ya? Nah,
Nah, kadang kita mencari tahu dengan mendengar pengajian karena sudah direfleksikan oleh sang penceramah tadi. Karena sang penceramah tadi itu sudah ngutek-ngutek pengalaman baca di kitab menjadi Al-Quran kemudian disampaikan. Nah, itu cara cepatnya. Nah, kalau ada cara yang mendalam yang mempelajari Al-Quran betul diterjemahkan, difahami kata-katanya, kalau saat itu momentum itu terjadinya saat itu kira-kira ya, kalau saat ini bagaimana? Nah itu kalian renungkan sebagai bahan perenungan. Karena Al-Quran itu menceritakan momentum terjadinya saat itu, misalnya Isra Mi'raj. Ya. Nah, momentum Isra Mi'raj ya berarti terjadi di waktu itu, di kurun itu. Nah kalau saat ini bagaimana? Apa yang bisa dipelajari dari itu? Nah, ditarik ke saat ini, dipikirkan ditentukan, oh kejadiannya begini. Bagaimana orang Kanjeng Nabi itu berhadapan dengan orang Quraisy, orang pedalaman yang datang ke Kanjeng Nabi, saya ingin buang air Kanjeng Nabi, ya sudah buang air, dia langsung kencing di situ. Para sahabat kan ingin menggal lehernya karena nggak tahu sopan santun. Tapi Kanjeng Nabi berkata, enggak, dia benar. Loh, yang lain mengatakan itu salah, Kanjeng Nabi bilang benar. Kenapa? Karena di kampungnya dia kencing itu seperti itu. Ini loh namanya rahmatan alamin. Nah itu diproseskan dalam proses Kanjeng Nabi itu. Nah akhirnya agama itu seperti ini, agama itu seperti ini. Kemudian turun wahyu. Nah itu wahyu itu kan nanti dipelajari. Oh pada momentum ini begini. Cara penyelesaiannya di Al-Quran ini ada semua momentum itu. Nah, makanya dalam sisi hal ini, menurut si A benar, menurut si B kurang tepat. Menurut si A tambah, menurut si C tambah salah. Ya. Padahal fenomenanya sama. Maka dari itu cara berpikir, cara pandangnya, konsepnya. Jadi kontekstualitasnya bagaimana. Selebihnya penilaian benar dan salah, ya wallahu alam gitu kan. Allah yang maha tahu. Biar nanti penilaian itu. Kadang kita kan menjustifikasi toh. Oh salah itu. Tapi salah benar itu sebenarnya kan bukan wilayahnya manusia. Itu kalau dalam sadar mempelajari itu. Jadi kalian bisa dengan mengkaji ilmu sosiologi sastra, aspek-aspek sosial itu bisa terbongkar. Salah satu penelitian yang pernah saya lakukan pada seorang pengarang, bagaimana orang tersebut bisa menjadi pengarang dan sampai saat ini terus bisa meraih kedudukan yang mungkin berbeda dengan pengarang-pengarang yang lainnya. Status sosialnya di masyarakat itu juga bagus. Ya. Status ekonominya juga bagus. Nah, apa yang dia lakukan? Nah, itu pernah saya dengar. Oh, ternyata memang pakai teori arena produksi kultural berbodi tadi, strukturalisme genetik. Jadi artinya ada formula. Oh, ternyata orang itu sejak kecil itu sudah bersinggungan dengan itu, karya sastra. Baca dan dibaca. Kemudian apa yang menguati dia? Tradisi pesantren. Orang ini belajar di pesantren, kemudian sambil sekolah dia mulai ngaji. Itu terus, begitu sampai dia kuliah di Jogja. Itu dilakukan terus, berbagi ilmu. Terus dalam karyanya juga merespon itu semua. Itu apa yang dia lakukan, dia tulis. Yang dia tulis, dia sampaikan ke masyarakat. Jadi ada rute begitu. Jadi kemarin itu yang terbaru dia menulis tentang kuburan. Tentang kuburan. Ada fenomena di Jakarta Selatan yang ramai gara-gara kuburannya penuh, tidak ada tempat lagi. Jadi kan lazim dong sebenarnya ya. Nah misalnya kalau nggak boleh ditempati, misalnya di tempat kalian, di kuburan di kampung kalian, dari turun temurun loh kuburannya sak kutek ya. Kan penuh dos. Nah, makanya kalau di kampung-kampung itu nggak boleh ngijing. Tahu ngijing?
yang dikasih itu loh bangunan, ya. Nah itu kan kalau itu kan nggak bisa, artinya habis, ya kan? Nah, dia butuh tanam lagi. Nah kalau di tradisi kita kan nggak boleh ngicing. Kenapa? Karena nanti sudah generasi orang yang ziarah itu nggak ada. Ya, kalau sing marani kuburannya wis suwe ya, nggak ada yang nengok sama sekali kerabat dekat kerabat jauh. Artinya kan nanti bisa dibimbing jenazah yang baru. Sehingga fenomena di Jakarta Selatan itu nggak terjadi di daerah-daerah. Benar enggak? Nah, tapi di daerah Jakarta Selatan itu ya ramai mempermasalahkan soal kuburan. Penting. Harus pesan dulu. Orang meninggal sana itu pesan dulu. Nanti saya beli tanah 2 meter untuk masa depan. Jadi disiapkan kota-kota besar itu. Bayangkan nggak ada tempatnya terus gimana? Belum dapat tempat. Akhirnya orang sana itu selain untuk rumah masa kini juga mikir tanah 2 meter itu untuk masa depan. Itu kan juga, nah ini kan menjadi sesuatu yang fenomenal ya. Ternyata si pengarang ini merespon itu, ya, menulis tentang kuburan dalam bentuk puisi. Setelah itu dia juga ternyata membuat aksi performan A kuburan mendatangi masyarakat. Biasanya masyarakat yang mendatangi kuburan ziarah kan, nah ini dibalik sama dia. Ya. Kuburan mendatangi masyarakat, jadi ada kuburan itu berjalan-jalan. Itu konsepnya begitu. Waktu kemudian dia orasi sekencang-kencangnya bahwa sekarang ini zamannya kuburan online. Kan kayak aneh ya. Orang akhirnya membicarakan dia. Oh ternyata polanya dia begini. Dia bersuara keras, tapi bagi orang mungkin terlalu keras, dia nggak logis, nggak masuk akal. Padahal kalau kita membaca realitanya pada kurun waktu tertentu, artinya orang kan nggak ziarah lagi, ya kan? Artinya orang yang nggak ziarah lagi, misalnya anak turunnya itu kan dari jarak jauh, kirim Fatihah, kan nggak harus ke kuburan ya. Misalnya orangnya jauh dan di sana ngirimi Fatihah, ya dari manapun kan. Itu loh maksudnya dia menyebut dengan kuburan online. Nggak perlu ada kuburan fisik kok nanti indoor. Itu dia memberi solusi untuk yang memang Jakarta Selatan. Akhirnya dibuat dikemas seperti itu, tapi kadang ketika dilihat kan sangat frontal gitu kan. Oh dia bertahannya begini, polanya begini, ketemunya begini. Jadi ada fenomena jadikan karya, terus karya itu dia jadikan fenomena lagi. Jadi muter gitu loh, dia menciptakan fenomena baru yang membuat orang berpikir. Pada titik itu, ya saya akhirnya menemukan, oh akhirnya begini. Oh kenapa dia sampai akhirnya dia bertahan dan status sosialnya bagus. Dan sekarang dia menjadi pengasuh pesantren. Bagi banyakkan para pengarang kaget. Karena tambangnya gondrong gitu ya. Terus nggak ada tambang-tambang untuk menjadi seorang kiai. Tapi tiba-tiba dia menikah dengan anaknya kiai. Karena istrinya itu khawatir kepada sang suami yang nyentrik itu, diajak keluar dari pondok pesantren. Tapi dimarahi istrinya. Dimarahi, kamu itu harusnya mewarisi budaya. Kamu itu bersyukur punya budaya pesantren yang harus kamu jaga. Kok malah mau ditinggal? Akhirnya dia memastikan untuk mengajar itu bisa. Ternyata orang kaget, lo kok bisa ngaji kitab kuning? Kok bisa? Ternyata setelah saya wawancarai karena itu menjadi ramai dan saya tertarik. Oh ternyata dia dari kecil, seperti yang saya sebutkan tadi, tradisi pesantren itu mengakar kuat di dirinya. Nah, tetapi dia memberi respon ke masyarakat dan karyanya itu sangat keras, sehingga dipikir orang itu frontal. Tapi tradisi keilmuan agamanya menancap di dalam dirinya sejak kecil. Ya, sejak anak-anak itu dia dikasih tembang siiran sama ibunya sambil cetek geni, masak pagi-pagi pakai kayu. Ya.
Di siir-siiran itu didengar dia dari kecil. Itu yang menancap, akhirnya dia penasaran dan ingin belajar. Itu sampai dia dewasa, sampai dan sekarang ternyata apa yang dulu dia pelajari berguna dan membantu dia pada fenomena yang seperti itu. Nah itu kalian misalnya di hadapan kalian pendidikan bahasa Indonesia. Pada momentum tertentu misalnya kalian diminta membuat proposal, kalian diminta untuk membuat apa yang terkait dengan pendidikan kalian. Apa kira-kira? Ini ada di masyarakat. Jadi bukan surat perjanjian kontrak rumah karena kalian orang tua kalian punya usaha itu persewaan. Dok, gak ada surat, kamu kan jurusan aku gak bisa bu. Itu kan sedih tuh rek. Itu jurusan kalian, surat menyurat itu prodi kalian harusnya dipelajari di situ. Tapi karena kalian kurang begitu tertarik sehingga nggak mencari tahu ilmu yang relevan dengan prodi saya apa, nggak dipelajari secara mandiri. Akhirnya ketika orang tua jaluk surat kontrak itu tadi nggak bisa, bingung. Ya, dok, piye dok kau ini. Pada titik itu menjadi sesuatu yang riskan, ya. Itu terkait dengan sosiologi sastra tentang sastra. Ya, kenapa dia bisa menjadi satu disiplin ilmu? Ya, karena sastra itu mempelajari manusia, sosiologi itu mempelajari manusia, dan ini digabungkan jadi manusia yang ada di masyarakat yang tercermin di dalam karya sastra. Ya, karena kajian sosiologi sastra itu tidak hanya karya sastra, akhirnya berkembang ke pengarang, akhirnya berkembang ke pembaca. Itu yang bisa saya sampaikan terkait ruang lingkup sosiologi sastra. Ini penggabungan dua disiplin ilmu. Ilmu sosial dan juga ilmu sastra. Apakah semua ilmu sosial, teori-teori sosial bisa digunakan di dalam karya sastra? Bisa. Asalkan ada unsurnya di situ. Maka di sini kalian bisa berburu mencari teori-teori yang baru. Maksudnya baru di sini belum banyak digunakan untuk analisis sastra. Internet luas, terjangkau di mana-mana. Ya, kalian bisa menggunakan akses itu untuk mencari tahu kebaruan. Ya. Ada yang ditanyakan? Belum? Untuk definitif ya, untuk jaga-jaga, untuk menancapkan pondasi kalian. Kemarin kan sudah saya beri kemudahan. Alangkah indahnya kalian bisa setiap orang itu beda teorinya. Tidak ada kesamaan sama sekali. Itu indah. Tapi kata orang tak tekan ngono kok sambatannya karu-karuan ini kan. Hanya saya beri kelonggaran. Tapi kalau ada inisiatif satu orang, satu teori berbeda, lah itu lebih baik. Kalian bisa mencari literatur babon, misalnya bukunya Swingwood, ya, Sociology of Literature. Nah di situ bukunya bahasa Inggris. Kalian bisa belajar karena ada Google Translate. Sebenarnya belajar yang menarik itu kalau kalian ada buku babonnya. Nggak bisa bahasa Inggris, bisa ambil terjemahkan. Oh konteksnya ini, masukkan Google Translate sedikit-sedikit. Belajarnya pelan. Jadi kalian tahu, oh kalau orang nulis itu kan berdasarkan pendapat penulisnya dan pendapat buku utamanya. Kalau kalian dapat ilmunya dari buku utamanya, ya, kan bisa lebih otentik. Cara belajarnya gitu. Pakai Google Translate di Word itu ada alat menerjemahkan kok. Microsoft Word itu, tahu nggak? Sudah tahu ya? Sudah pernah mengaplikasikan Microsoft Word untuk menerjemahkan?
Belum. Belum ada. Ya, itu ada menu di Microsoft Word itu untuk menerjemahkan. Coba tak buka teko ngarep sampai mburi. Ya. Depan akan ada format, ada desain dan lain sebagainya. Atau yang paling atas itu menu. Itu kamu tekan satu-satu, kamu lihat apa aja fitur-fitur yang ada di situ. Salah satunya ada untuk menerjemahkan Microsoft Word. Tapi kalian nggak sadar ya, ternyata begitu sudah sekeren itu, tapi nggak pernah kalian sentuh. Itu namanya karena kalau kita nggak paham, kita nggak tahu kelebihannya. Hanya pahami. Jangan menyebut kalau buat ngetik selesai. Padahal buat itu hebat, bisa menerjemahkan, bisa membuat gambar juga, bisa buat desain juga. Tapi kan selama ini pendapatnya buat ngetik. Dia dikerdilkan dengan pendapat kalian bahwa Word itu cuma ngetik. Oke, jadi di situ kalau kalian ingin mempelajari kehidupan dalam karya sastra dengan mudah itu kalian bisa membaca dari novel paling gampang. Atau novel terlalu berat maka kalian membaca cerpen. Masalahnya cerpen itu rata-rata biasanya bahasanya lebih sulit. Karena ada karya sastra koran itu lebih rumit bahasanya. Nah, kalau novel ada yang ringan-ringan. Ya, cari yang ringan-ringan aja dulu, bacaan untuk remaja. Kalian kan remaja toh? Atau sudah dewasa ini? Masuk kategori remaja atau dewasa? Ayo, kira-kira. Kalau masuk kategori dewasa, ya coba baca bacaan novel dewasa. Pasti pikirannya aneh-aneh dengan kata novel dewasa. Ya. Maksudnya bedanya itu di bahasa. Novel remaja bahasanya ringan. Bahkan ada kategori teen lit. Nah, teen, ya. Lit. Teen remaja, lit literatur. Jadi bacaan untuk ada sebenarnya. Kalau kalian merasa masih remaja, baca teen lit. Oh, ternyata saya sudah dewasa. Saya membaca novel ya, novel karakter yang serius-serius itu kalian baca. Mengapa? Karena kalau teen lit itu satu topik nggak ada. Misalnya cerita tentang keluarga kecil ya, keluarga kecil juga nggak kemana-mana. Misalnya bercerita tentang main layang-layang ya, si A main layang-layang sampai novel itu selesai ya, main layang-layang toh. Satu topik, single permasalahan. Tapi kalau novel orang dewasa kompleks kayak hidupmu. Lu ya. Nah kamu membaca bacaan itu ternyata milih sing gampang, padahal hidupmu itu rumit. Ada ini, ada itu, tuntutan ini, tuntutan itu. Harus ini, harus begitu. Ternyata saya begini. Oh ternyata orang itu begitu. Aku mengatakan benar kok jari ini salah. Ya. Kalau sih melakukan salah kok dibener no, loh kan begitu. Itu dia. Ada yang dulu kurus kemudian sekarang sudah gemuk. Ya. Ternyata orang yang gemuk itu tiba-tiba ingin kurus. Kan ada fenomena-fenomena yang menurut kan adalah biasa aja gemuk. Tapi ada orang yang kurus tapi berusaha untuk gemuk, beli susu, beli ini, pengen gemuk. Terus ada fenomena juga yang gemuk itu pengen kurus. Nah, kan kalau kita tidak ada di dalam posisinya orang itu, kita kan nggak bisa merasakan. Kenapa kok tiba-tiba dia pengen kurus? Oh ternyata duitnya menipis, dia semakin membesar, bajunya gak muat semua. Nah, terus nggak bajuku gak muat kabeh, aku terus nggak klambi opo. Kesedihannya dia di situ, juga dia harus diet, harus apa. Maksudnya buat beli baju baru itu dia nggak punya duit. Kan ada fenomena yang di situ yang kalian nggak tahu kalau nggak berada di situ. Ya, tetapi kalau kalian membaca karya sastra, hal-hal kompleks itu bisa kalian baca. Ya. Kalian bisa membaca karya-karyanya Theo, ya, Marx, ya, karena itu nanti akan relevan. Baca yang artikel-artikel saja. Kalau kalian membaca buku utama itu terlalu menyita waktu, maka carilah artikel tetapi yang membahas tentang teori.
download artikel ilmiah, tetapi teori itu untuk membantu kalian memahami teori. Jadi teorikal, artikelnya teorikal, membahas tentang misalnya strukturalisme genetik. Ya. Itu artikel itu full, gak buat analisis enggak, tapi menjelaskan teori itu sampai selesai. Tapi sangat jarang, jadi berkerianya semakin sulit. Ya. Oke, itu untuk fondasi di dalam sosiologi sastra. Silahkan bertanya. Iya. Oke. Jadi mungkin pendapatnya Sarah ini perlu diluruskan. Ya. Bahwa karya sastra itu kan perpaduan antara fiksi dan realita. Ya. Fiksi itu berarti imajinasi. Karena karya sastra kalau tanpa fiksi dia kaku. Aku kangen kamu. Gitu aja. Kan nggak ada rasanya, Pak. Tapi ketika disampaikan dengan fiksi, ya, pagi ini matahari datang dengan senyumannya yang indah, membuat langkahku ini semakin ringan menuju ke kampus. Karena apa? Aku berharap dia juga datang dari arah yang berlawanan dan kita secara tidak sengaja saling bertatap muka. Tatapan itu langsung luruh dan menyentuh hatiku. Rasanya seperti air es. Hatiku benar-benar damai. Rinduku pun berobati. Ngomong soal rindu dengan cara aku kangen, dengan cara yang begitu tadi beda. Di situ ada fiksinya yang harus dimainkan untuk membuat orang merasa nggak bosan. Sebenarnya intinya yang panjang tadi itu cuma dia kangen. Realitanya di mana? Ya, matahari itu pasti terbit, ya, dia berjalan, orang bernafas, ya, orang saling tatap muka, itu kan realitas semua. Tapi dikemas seolah-olah dia menjadi fiksi. Karena bahasa tadi kan disambung-sambung dengan kalimat yang indah, sebenarnya itu semua realita. Saya melihat kamu ini kan realita kan? Ya, saya menatap matamu ini kan realita. Nah, tadi kan ada si tokoh yang menatap matanya. Tapi pandangan mata itu tiba-tiba turun ke hati. Itu kan realita toh. Proses jatuh cinta itu kadang dari situ. Dari mata turun ke hati. Tapi ketika dibahasakan seolah-olah itu di situ loh. Ya. Sebenarnya realita, tapi kadang kita menganggap karena itu indah dianggap fiksi. Maka kita harus meluruskan di mana. Nah, ketika dionjak-onjak lagi, makanya karya sastra pertama itu lapis awal itu yang dibaca. Jadi yang indah itu. Setelah yang indahnya dikesampingkan akan masuk ke ceruk yang lagi. Kayak tadi saya ngonjak ini tadi. Aku melihat kamu, ini kan realita. Nah, di realita ada, di sastra itu ada nggak ada. Nah, dari tatapan mata turun ke hati, dari realita ada nggak ada. Di sini ada, tapi di mana? Apa yang membuat peralihan itu bahasa, oh bahasa ini mengakibatkan ini, lah dianalisis masuk ke ceruk yang lebih dalam lagi, ada ilmu baru lagi, oh ini ilmu tentang tata bahasanya. Makanya nanti masuk lagi analisis semakin dalam, masuk lagi semakin dalam akan ketemu banyak hal kalau semakin dioncei. Selama ini mungkin kita membaca karya sastra itu untuk bersenang-senang, untuk rekreasi. Baca biar gak jenuh. Tapi kan bukan membaca untuk belajar. Kalau kalian membaca untuk belajar lain loh. Saya pernah mencoba, ya, saya membaca sebuah karya permasalahannya sama dengan permasalahan teman saya. Saya belum menikah kala itu, saya masih remaja seumuran kalian, saya sudah baca. Terus teman saya yang sudah punya anak 2 bertengkar dengan istrinya. Karena dia suka naik gunung. Ya. Keluar untuk pergi naik gunung itu kan berarti meninggalkan aktivitas rumah tangga yang bersama-sama. Ya. Nah,
si istri ini ingin melakukan hal yang sama, tapi sama suami nggak boleh. Ya, pemicunya di situ awalnya. Tapi si suami nggak menyadari itu. Dan saya pernah membaca sebuah karya, fenomenanya sama. Akhirnya saya tinggal menyampaikan permasalahan di sastra itu yang saya baca, saya sampaikan ke dia. Dia mendengarkan, mencoba dipraktekkan, selesai masalahnya. Saya ditelepon, kemudian saya diajak makan. Sampai kok hebat yo. Guru nikah tapi sok menyelesaikan permasalahan orang nikah. Kemudian saya jawab dengan gampang dan indah. Kita bisa menyelesaikan masalah, nggak perlu kita menjalani dulu. Pengalaman orang lain bisa kita pelajari. Iya, caranya gimana? Saya punya satu tips, waalaikumsalam. Baca karya sastra. Di situ banyak sekali kehidupan. Akhirnya dia sekarang menjadi pembaca karya sastra yang akut. Tahu bahwa solusinya dia saya dapatkan dari sebuah buku. Ini loh ceritanya gini. Jadi saya membaca. Gitu. Ini real ya, makanya saya sebutkan kenapa sih tadi ada masalah di sini. Ya cuma kalian kan nggak semuanya bisa. Saya punya masalah nih, saya mau membaca karya sastra, ya nggak bisa gitu. Kalian akan mensortir berapa karya untuk menemukan yang sama dengan masalahmu. Itu kan rumit dong ya. Nek kate ono, oh saya sedang begini nih, ada masalah gini, saya tak membaca karya sastra. Loh, boleh ini nanti. Caranya bagaimana? Yang sulit itu rumit ya. Jadi bacalah, nanti analisis, renungi, ingat-ingat, ya. Nanti kalau ada pengalaman yang sama, ingat karya itu lagi. Oh dulu itu begini, begini. Dan saya semakin matang di usia segini itu lebih diajari oleh sastra. Untuk saya ya. Dulu saya belajar di pesantren, nggak bisa masuk itu ilmu-ilmu agama ini. Aneh bagi saya. Tapi saya pengen. Sehingga ketika saya pulang dari pesantren, nggak dapat apa-apa, merasa nggak dapat apa-apa gitu loh. Ya, mungkin kayak kalian kuliah nanti, setelah itu saya merasa nggak dapat apa-apa kuliah ini. Ya. Setelah itu kemudian saya membaca sastra. Nah, sastra itu membuka pikiran saya. Oh, cara belajar gini. Nah, setelah hati saya ini sudah diperindah dengan sastra, pikiran saya diperindah dengan sastra, saya mendengar pengajian, saya mendengar orang ngaji, saya mendengar ilmu ini, mancep dan paham. Jadi ada alas itu tadi. Makanya sekarang tugas saya untuk disertasi, saya membuat strukturalisme profetik yang akan mengkaji sastra religius. Tentang unsur-unsur kenabian, bagaimana orang hidup amal amil-amul, bagaimana perbuatan, ya, kemudian orang dengan perbuatan yang baik itu nanti akan pada titik hablum minallah. Yang pertama hablum minannas. Nah, sampai pada titik itu akhirnya mengarah pada karya-karya. Pernah sebuah karya di bedah karya saya dibandingkan dengan karya ada orang yang lebih tua tapi tulisannya remaja banget. Ya, kemudian karya saya dibilang, nah ini terbalik, ini fenomena yang terbalik. Seharusnya tulisannya Fadl ini sepertinya tulisannya si A yang sudah berumur, ya. Tapi tulisannya si A itu kayak tulisannya seharusnya ditulis oleh Fadl. Nah itulah di situ titik kematangan seseorang, orang tua, ya, yang sudah berubah dan lain sebagainya belum tentu dia matang dalam berpikir dan berkehidupan. Pada titik itulah, kalau kalian mau berpikir, ya gunakanlah pikiran Tuhan untuk analisis. Kadang kalian itu memikirkan sesuatu yang harusnya kalian pikirkan loh, kadang. Bahkan lebih sering ya. Saya belajarnya lebih banyak dari sastra yang membuat saya bahwa ketika saya pikir dulu saya kok gak bisa ya, kenapa gak dapat apa-apa ya di pondok pesantren bertahun-tahun. Ya. Kok aneh ya, apa yang bermasalah ya? Oh berarti mungkin ya akhirnya yang terbuka yang membuka pintu hati dan pikiran saya untuk belajar agama. Ya menyesal apa ya aku biyen kok gak iso. Aku biyen itu kok gak serius misalnya. Dan menyesal itu di akhir ya. Walaupun kalian tak ceritain ini ya kalian nggak akan mengubah hidup kalian kok.
Ya kan kalian nanti butuh penyesalan dulu lah ya untuk menjadi baik. Oke, cukup itu saja untuk pengantar atau definitif terkait dengan sosiologi sastra. Semoga bisa menjadi fondasi untuk kalian nanti menyiapkan materi presentasi. Satu kelompok 2 orang ya. Ada yang 3. Jangan lupa subscribe.